Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis salam, tebar manfaat untuk umat. Persoalan talak ini persoalan yang serius. Jidun najib, wazu najib. Serius dianggap serius, main-main juga dianggap serius. Persoalannya talak ini nanti untuk rujuk kembali menjadi suami istri itu cuma 2 kali. Atau laku marotani, talak yang bisa kembali rujuk menjadi suami istri itu hanya 2 kali. Jadi kalau sudah mengucapkan talak yang ketiga, maka mereka tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah dengan suami barunya. Kalau mereka mengabaikan ajaran seperti ini, maka mereka bisa saja merasa sebagai suami, tapi yang terjadi mereka berzina dalam pandangan Allah karena mereka sudah melampaui angka-angka itu. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama adalah kita mendatangkan seorang ustadz atau yang mengerti masalah ilmu munakahat, kemudian biarkan mereka bercerita dari awal sampai terakhir si istri dipulangkan. Itu kalimat-kalimat yang keluar seperti apa? Karena berbeda kalimat, berbeda hukum. Kemarin ada seorang dari luar kota datang ke tempat saya, kemudian mengatakan, Ustadz, istri saya minta pisah dan kemudian saya bilang iya, itu sudah jatuh atau belum? Saya tanya kalimatnya seperti apa, karena kalau beda kalimat beda hukum. Dia malah bingung, beda kalimat misalnya gimana Ustaz? Gini loh, misalnya istri Anda ngomong, Mas, aku sudah tidak kuat menjadi istrimu, maka aku ingin menggugat cerai, aku pengen berpisah darimu. Maka itu namanya istri yang pengen cerai dari suami. Kamu ngomong, yamu itu tidak berguna, karena kalau istri pengen cerai dari suami, dia harus mengembalikan mahar yang dulu diterima oleh dari suaminya, dikembalikan. Nah, ketika sudah dikembalikan kepada suaminya, baru dihitung 1 bulan setelah pengembalian itu. Jadi kalau istrimu ngomong, aku pengen pisah Mas, ya, tapi tidak terjadi pengembalian mahar, itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau istri kamu ngomong, Mas, aku nggak kuat jadi istrimu, ceraikan aku, dan kamu bilang, iya, maka jatuh cerai, jatuh talak. Karena itu kamu yang menceraikan. Dia malah bingung, bedanya di mana Ustaz? Bedanya itu istri yang minta cerai dengan kamu yang menceraikan atas permintaan istri. Saya pusing Ustaz, ya wes, berarti zaman sekolah bahasa Indonesiamu begini ya. Itu kalimat begitu merubah hukum, padahal suaminya sama-sama jawab iya. Di kasus pertama suami istrinya mau khulu, kalau belum mengembalikan mahar belum terjadi. Di kasus kedua istrinya mengatakan, Mas, ceraikan aku. Suami bilang iya. Berarti suami itu yang menceraikan istri atas permintaan istri, itu menjadi jatuh hukumnya. Maka dalam kasus ini suaminya dulu ngomong tentang kayak gitu tadi, itu kalimat aslinya seperti apa? Karena kalau kalimatnya nanti kita tidak cermat, bisa jadi itu belum jatuh cerai. Jadi mereka masih bisa didamaikan lagi menjadi suami, tapi bisa jadi juga sudah jatuh cerai. Dan kalau sudah jatuh cerai, kita tinggal bertanya berapa kali ini kamu ucapkan. Di sela-sela ucapan pertama dan kedua ada rujuk atau tidak. Makanya kan tidak bisa diselesaikan di sini. Itu harus ada orang yang nanya kejadian pertama bertengkar gimana, ngomong apa, habis itu omongannya itu mengandung hukum cerai atau tidak, habis itu rujuk atau tidak. Kalau nanti ada omongan kedua diselani rujuk atau tidak, itu akan merubah hukum. Maka dalam hal ini saran saya tidak bisa menyelesaikan karena saya tidak tahu detailnya. Tapi dalam hal ini yang saya sarankan Anda menghubungi salah satu ustadz yang mengerti tentang hukum fikih munakahat, kemudian suami itu harus jujur cerita dari awal sampai akhir. Kalau nanti keputusannya masih rujuk, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dan kemudian untuk rujuk kembali. Tapi kalau secara hukum agama memang sudah terjadi lebih dari 3 kali omongan cerai itu, ya sudah selesai berarti gitu loh. Sekarang tinggal ngomong anak-anak bagaimana. Karena kalau Anda berpisah berarti yang menjadi mantan istri dan mantan suami, tapi tidak ada mantan orang tua dan mantan anak-anak. Jadi kalau sudah terjadi hukum ini perceraian, yang diutarakan gimana agar anak-anak tetap jadi anak soleh dan soleh. Kamu tetap ibunya, saya tetap bapaknya, meskipun kita tidak tinggal serumah. Gimana caranya ngatur ini? Itu nanti yang dibicarakan di situ. Tapi kalau mereka nanti ternyata setelah diteliti mereka belum jatuh talak sampai 2 kali, berarti masih bisa rujuk. Ya sudah, perbaikilah rumah tangga yang ada ini. Jadikan pengalaman yang kemarin untuk tidak terulang kembali, karena yang kemarin itu yang membuat sakit hati.
Jadi nanti solusinya berbeda tergantung dari cerita aslinya seperti apa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.